Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Heru Suberno Arif dari Forum News Network. Seperti sudah kita duga sebelumnya, akhirnya pemerintah memperpanjang pelaksanaan PPKM darurat. Perpanjangan PPKM darurat itu disiarkan secara langsung oleh dua akun sosial dari Presiden Jokowi. Yang pertama di akun channel Sekretariat Presiden, jadi ini channel YouTube resmi dari Sekretariat Presiden. Dan yang kedua di Twitter Presiden Jokowi. Ini sudah akun yang terregister, sudah ada centang birunya. Nah, anehnya ternyata dua pengumuman yang ditampilkan dalam dua media sosial dari Presiden Jokowi ini berbeda. Di akun media sosial Twitter itu jelas disebutkan bahwa Presiden Jokowi menyatakan ada perpanjangan PPKM darurat selama 5 hari. Jadi mulai tanggal 20 sampai tanggal 25 dan kemudian tanggal 26-nya ada pelonggaran. Sebaliknya di akun channel YouTube-nya itu tidak ada. Nah, ini coba kita lihat ya. Ini yang di akun Twitter-nya. Ini disebutkan dengan jelas di situ ya. Ada perpanjangan dan sampai tanggal 25 dan kemudian akan ada mulai pelonggaran pada tanggal 26. Sementara bagaimana dengan di YouTube-nya? Yuk kita simak bagaimana penjelasan Presiden Jokowi. Kita selalu memantau, memahami dinamika di lapangan, dan juga mendengar suara-suara masyarakat yang terdampak dari PPKM. Karena itu, jika tren kasus terus mengalami penurunan, maka tanggal 26 Juli 2021 pemerintah akan melakukan pembukaan secara bertahap. Sangat jelas ya apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi, pidatonya Presiden Jokowi, bahwa dia tidak menyebut sama sekali perpanjangan. Hanya dia menyatakan akan ada pelonggaran PPKM darurat pada tanggal 26 Juli. Agak aneh memang ya, kalau kita lihat kan di situ Presiden Jokowi menyampaikan pidatonya itu dengan membaca teks. Itu bisa sangat terlihat jelas bahwa Presiden membaca teks dan tidak disebutkan sama sekali ada perpanjangan PPKM darurat. Kalau menggunakan teks kan berarti itu adalah pidato resmi, pidato yang disiapkan oleh tim kepresidenan. Jadi bagaimana mungkin ada kata itu terlewat dan kemudian coba disempurnakan, coba dilengkapi melalui akun Twitternya. Bahwa pidato itu telah dipersiapkan kan itu bisa terlihat dari pidato Presiden. Ada rincian-rincian yang disampaikan oleh Presiden dan rasanya tidak mungkin Presiden bisa menyampaikan hal itu secara detail. Coba kita simak pidato berikutnya ini. Pasar tradisional yang menjual kebutuhan pokok sehari-hari diizinkan dibuka sampai pukul 20 dengan kapasitas pengunjung 50%. Pasar tradisional selain yang menjual kebutuhan pokok sehari-hari diizinkan dibuka sampai dengan pukul 15 dengan kapasitas maksimal 50%. Tentu saja dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat, yang pengaturannya akan ditetapkan oleh pemerintah daerah. Pedagang kaki lima, toko kelontong, agen atau outlet, voucher, pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan usaha kecil lainnya yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat sampai dengan pukul 21 yang pengaturannya, teknisnya akan diatur oleh pemerintah daerah. Tadi sama-sama kita simak sangat jelas bahwa Presiden menyampaikan rincian sangat detail tentang kapan harus buka, sampai jam berapa buka, dan bagaimana mereka bisa melakukan aktivitasnya, semuanya jelas dibawakan oleh Presiden. Dan satu lagi yang bisa kita lihat mengapa itu dipastikan adalah sebuah pidato dengan membaca teks, karena kita lihat dari ekspresi Presiden Jokowi. Jokowi kelihatan sekali bahwa dia membaca teks melalui teleprompter. Nggak ada eye contact ya matanya. Jadi biasanya kalau orang bicara secara langsung, bicara oral itu lebih natural. Ada eye contact dan kemudian matanya tidak tertuju pada satu titik. Tadi dari pidato Presiden Jokowi kelihatan sekali mata Presiden Jokowi tertuju dari satu titik. Jadi sekali lagi saya ingin menegaskan bahwa pidato ini sudah dipersiapkan, tetapi kelihatannya ada yang miss, yakni tentang perpanjangan waktu PPKM darurat. Karena itu kemudian coba dilengkapi melalui akun Twitter dari Presiden Jokowi.
Satu hal lain lagi yang bisa kita soroti dari pidato Presiden kali ini adalah raut muka Presiden Jokowi. Kali ini relatif lebih cerah dibandingkan dengan saat Presiden Jokowi menyampaikan arahan pada rapat kabinet terbatas, yang pada saat itu kan Jokowi mempertanyakan, dia membahasakan ada pertanyaan dari rakyat, apakah PPKM darurat ini diperpanjang atau tidak. Pada waktu itu wajah Jokowi terlihat sangat lelah. Sekarang ini terlihat wajah Jokowi lebih segar, tetapi tetap saja Jokowi tidak bisa menyembunyikan kelelahannya. Anda coba perhatikan ini ya, ini lihat, ada kantong matanya yang cukup tebal di bawah matanya itu terlihat sekali. Ini secara psikologis menunjukkan bahwa Pak Jokowi itu dalam kondisi tertekan, ada tekanan psikologis, ada beban berat di pundaknya sehingga terlihat dari kantong matanya yang sangat menebal. Kantong mata yang menebal itu biasanya menunjukkan orang yang tengah menghadapi problem yang sangat berat dan dia mengalami tekanan psikologis yang juga sangat berat pula. Sementara wajah Presiden Jokowi yang tampak lebih segar ini kelihatannya berkaitan dengan klaimnya bahwa angka COVID sekarang sudah mulai menurun. Jadi dia merasa lebih lega dan itu membuat wajahnya jauh lebih segar. Alhamdulillah, kita patut bersyukur setelah dilaksanakan PPKM darurat, terlihat dari data penambahan kasus dan kepenuhan bed rumah sakit mengalami penurunan. Benarkah angka penularan COVID saat ini menurun? Kalau kita membaca data-datanya sejak tanggal 12, angka penularan COVID itu betul menurun. Tetapi apakah realitasnya memang menurun? Nah, ini yang perlu kita cermati. Mari kita supaya tidak salah, kita baca saja data-datanya. Angka COVID memang sempat naik tinggi nih pada tanggal 15. Itu angkanya menyentuh sampai 56.000 orang penularannya. Kemudian dibandingkan pada tanggal 16 sempat turun, angkanya 54.000 orang yang mengalami penularan COVID. Setelah itu tanggal 17 turun menjadi 51.000, tanggal 18 turun lagi menjadi 44.000, tanggal 19 menjadi 34.000, dan naik lagi menjadi 38.000. Jadi benar angkanya memang menurun kalau kita membaca itu. Mengapa angka penularan COVID itu menurun? Ternyata ini berkaitan dengan spesimen atau tes PCR yang dilakukan. Angka penularan menurun karena spesimen yang diambil atau orang yang melakukan tes PCR juga semakin menurun. Pada tanggal 15 Juli ketika orang yang terkonfirmasi terkena penularan COVID mencapai angka tertinggi yakni 56.000 orang, tes PCR-nya itu mencapai 249.000 orang. Pada tanggal 17 Juli yang terkonfirmasi 51.952 orang itu spesimennya naik tinggi menjadi 251 orang. Jadi memang lumayan turun sedikit. Minggu pada 18 Juli, kasus yang terkonfirmasi 44.721 orang. Jumlah spesimennya turun jauh menjadi 192.918 orang. Dan Senin pada tanggal 18 Juli, kasus terkonfirmasi 34.257, jumlah spesimennya turun menjadi 160.686 orang. Dari data-data tadi itu sangat jelas bahwa naik turunnya orang yang terpapar COVID itu sesuai dengan jumlah spesimen atau jumlah orang yang dites. Semakin kecil orang yang dites ya semakin turun. Karena itu kalau kemudian Presiden Jokowi mengklaim bahwa angka penularan turun, itu bisa benar tapi tidak dari sisi data tidak benar. Karena tadi itu soal ini kan sebenarnya sudah sejak awal saya ingatkan berkali-kali bahwa hati-hati dengan data semacam ini. Karena kalau basis datanya salah maka pengambilan kebijakan juga bisa salah. Dan sekarang kemudian Presiden Jokowi mengklaim bahwa angka penularan COVID itu menurun. Padahal faktanya tidak seperti itu. Jadi angka penularan COVID ini memang sangat fluktuatif dan kita tidak bisa mengklaim bahwa sudah mengalami penurunan. Sejak awal yang disoroti oleh para pengamat, bahkan juga bukan hanya pengamat dalam negeri, tetapi pengamat dari luar negeri dan juga WHO, salah satu kelemahan dari penanganan COVID di Indonesia adalah rendahnya testing. Jadi angkanya tidak mencerminkan realitas sesungguhnya. Dengan begitu kita bisa menyimpulkan bahwa sesungguhnya data-data penularan COVID atau orang yang terpapar COVID dari hari ke hari itu dipastikan jauh lebih besar dibandingkan dengan data yang disajikan oleh pemerintah. Sebab lebih banyak orang yang tidak menjalani tes dibandingkan orang yang menjalani tes. Angkanya mungkin bisa berkali-kali lipat, bisa 5 kali lipat, bahkan ada juga yang menyebutnya sampai 10 kali lipat. Coba misalkan pemerintah bisa mencapai target, katakanlah tes PCR dalam sehari sampai mencapai 500.000 orang. Dipastikan angkanya berkali-kali lipat dan Presiden Jokowi pasti tidak perlu berpikir panjang, dia harus melakukan perpanjangan PPKM darurat. Tapi dengan data yang tadi, yang menyebutkan bahwa angkanya turun hanya sekitar 30 ribuan, makanya Pak Jokowi kemarin
sudah dengan begitu yakin bahwa kemungkinan tanggal 26 itu akan mulai ada pelonggaran-pelonggaran. Ini betul-betul keputusan yang bisa sangat berbahaya karena tidak berdasarkan basis data yang akurat. Nah, sekarang pemerintah akhirnya memutuskan untuk memperpanjang PPKM darurat selama 5 hari. Perpanjangan 5 hari ini kan sangat tidak signifikan dan ini terkesan bahwa pemerintah hanya mengulur-ulur waktu, hanya buying time, mencoba melihat-lihat berharap ada keberuntungan gitu bahwa angka COVID tidak semakin meninggi dan kemudian gejolak di masyarakat juga menurun dengan sendirinya. Tampak sekali pemerintah gagap, gugup, dan gamang dalam mengambil keputusan. Dalam 2 pekan selama pelaksanaan PPKM darurat kemarin memang perlawanan itu luar biasa sekali dari rakyat. Sebenarnya persoalannya sederhana, sudah bisa diidentifikasi. Banyak sekali rakyat kita yang masih ada hidup dalam subsisten. Banyak sekali rakyat kita yang masih hidup dari hari ke hari. Mereka bekerja hari itu dan makan untuk hari itu. Jadi ketika dilakukan pembatasan darurat, ketika usaha-usaha mereka ditutup oleh pemerintah, mereka akan melawan. Pilihannya bukan apakah mereka melawan bukan karena mereka memang ingin melawan petugas, tapi mereka dihadapkan pada sebuah dilema yang juga tidak kalah beratnya. Kalau mereka tidak keluar, mereka anak istrinya tidak bisa makan. Sementara kalau mereka keluar, mereka risikonya berhadapan dengan aparat keamanan atau terpapar COVID. Tapi pilihannya buat mereka tentu saja kepentingan keluarga yang lebih utama. Kita bisa menyaksikan berbagai video dari berbagai daerah bagaimana para aparat keamanan harus melakukan langkah-langkah yang represif terhadap rakyatnya sendiri, terhadap terutama para pedagang-pedagang kecil yang ada di pinggir jalan. Dan kemudian rakyatnya juga melawan. Dan ini terjadi bukan hanya di satu daerah, hampir seluruh daerah terjadi perlawanan semacam itu. Dan kemudian sejumlah mahasiswa, terutama di luar Jawa, yang sampai sekarang belum melaksanakan PPKM darurat, mereka mulai turun ke jalan. Meskipun gerakannya sporadis, tapi ini bisa menjadi indikator masyarakat akan menolak dengan tegas perpanjangan PPKM darurat. Masalahnya sebenarnya sederhana. Kenapa? Karena pemerintah melakukan PPKM darurat dan ini sebenarnya versi lain dari kekarantinaan wilayah atau lockdown, tapi tidak disertai dengan bantuan sebagaimana diwajibkan oleh ketentuan undang-undang, yakni menjamin seluruh kehidupan dari warga yang ada di kawasan di lockdown, termasuk juga pakan ternaknya. Ini yang tidak dilakukan oleh pemerintah. Jadi pemerintah hanya melarang masyarakat melakukan aktivitas, melakukan perdagangan, dan kemudian mengerahkan aparat keamanan mulai dari Satpol PP, polisi, bahkan anggota TNI untuk bertindak tegas terhadap rakyat. Sementara rakyat dihadapkan pada pilihan yang berat, yakni masalahnya perut anak istri mereka harus diisi. Maka itulah kemudian terjadi perlawanan di mana-mana. Sebaliknya bagi pemerintah, bila PPKM darurat ini dikendorkan, dilonggarkan, atau tidak diadakan sama sekali PPKM darurat, yang terjadi juga bisa dibayangkan. Ada bencana lain yang juga tidak kalah mengerikan, yakni bencana kesehatan. Angka penularan COVID akan meledak dan fasilitas kesehatan dan tenaga nakes kolaps. Dan ini sebenarnya sudah terjadi. Kalau kemudian pemerintah melonggarkan PPKM darurat, dipastikan fasilitas kesehatan kita akan kolaps tidak hanya di Jawa dan Bali, tetapi sampai di seluruh Indonesia. Ini tentu saja sangat mengerikan bagi pemerintah. Situasi dilematis inilah saya kira yang menjelaskan mengapa kemudian Presiden Jokowi ketika mengambil putusan untuk memperpanjang PPKM darurat ini seperti orang yang mengalami kebingungan. Lewat akun YouTube-nya tidak menyatakan ada perpanjangan, sementara lewat akun Twitter-nya menjelaskan bahwa ada perpanjangan dan baru kemudian akan dilakukan pengendoran pada tanggal 26 Juli 2021. Itu dengan catatan kalau angka COVID-nya menurun. Kalau angka COVID-nya kemudian lebih meledak, maka dipastikan akan terjadi perpanjangan. Situasi yang dihadapi oleh Presiden Jokowi ini mengingatkan saya pada sebuah cerita atau hikayat yang saya baca di masa kecil ini. Hikayatnya ini berasal dari Sumatera Barat. Ini tentang si Lebay Malang atau Pak Lebay Malang. Suatu hari dia mendapat 2 undangan. Pertama undangan di Hulu dan kedua di Hilir. Di Hulu dia dijanjikan kalau datang dia akan mendapat 2 potong kepala kerbau karena di kenduri di Hulu itu memotong 2 kerbau. Tetapi dia tahu, dia kenal dengan keluarga itu, masakannya tidak enak. Dan pada hari yang sama, jam yang sama, dia juga mendapat undangan dari Hilir. Hanya memotong 1 ekor kerbau. Dia dijanjikan 1 kepala kerbau. Tetapi dia tahu masakan enak, kue-kuenya juga enak. Ini membuat Pak Lebay menjadi bingung. Dia mana yang harus dia putuskan, apakah dia datang ke Hulu dulu atau dia ke Hilir dulu. Nah, akhirnya dia mengayuh perahunya, dia memulai dulu ke Hulu dengan berharap dia pikir oke, dia akan dapat 2 kepala kerbau meskipun tidak enak tapi ada 2 kepala kerbau. Setelah itu dia akan pergi ke Hilir.
Tapi di tengah jalan Pak Lebay Malang ini mengalami kebimbangan. Dia memutuskan lebih enak mana ya eh, mendayung perahu mendatangi tempat kenduri di hulu atau di hilir. Di tengah kebingungan ini kemudian Pak Lebay ini mendayung perahu ke kiri ke kanan dan akhirnya dia memutuskan berangkat ke hulu. Sesampai di hulu ternyata kendurinya sudah selesai. Makanan sudah habis, dia tidak kebagian apa-apa. Akhirnya secepat kilat dia mendayung perahunya, mengkayuh perahunya ke hilir. Tetapi ketika sampai hilir, ternyata kendurinya juga sudah selesai. Hari itu Pak Lebay Malang tidak dapat apa-apa. Hatta 2 kepala kerbau atau 1 kepala kerbau pun dia tidak dapat. Hikayat Pak Lebay Malang tadi mirip sekali dengan kebijakan yang ditempuh oleh pemerintahan Jokowi ini. Kita tahu bahwa pada awal pandemi, pemerintahan kita kan lebih mengutamakan untuk menjaga tetap pertumbuhan ekonomi. Karena itu masyarakat tetap dibiarkan bebas dengan harapan ekonomi tumbuh, sementara masalah kesehatan diabaikan. Tapi ketika kemudian angka COVID meledak, pemerintah mencoba mengerem laju pertumbuhan COVID dengan melakukan PPKM darurat. Sejak awal pemerintah menolak opsi lockdown yang diusulkan oleh para ahli, para epidemiolog, dan pada waktu itu menyatakan mereka bahwa mereka akan lebih memilih untuk tetap menjaga pertumbuhan ekonomi. Maka kemudian kita mendengar berbagai istilah yang tidak kita kenal di kekarantinaan wilayah, mulai dari PSBB, kemudian PPKM mikro, dan sekarang PPKM darurat. Tetapi pertumbuhan ekonomi seperti yang diarahkan pemerintah ternyata tidak mencapai tujuannya juga. Ekonomi kita mandek, sementara angka penularan COVID semakin meninggi. Jadi ini seperti pilihannya seperti tadi Pak pilihan seperti Pak Lebay Malang tadi. Dia ingin ke hulu dan ke hilir, ternyata semuanya tidak dapat. Begitu juga dengan Presiden Jokowi. Dia ingin mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi ekonomi tidak dapat, yang didapat malah angka COVID semakin meninggi. So, apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi? Lebih baik kita menunggu saja, kita cermati apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Sebab nanti kalau kita komentar macam-macam, kita akan diancam oleh Pak Luhut. Jadi yang paling aman adalah kita diam saja sambil menyaksikan langkah apa, keputusan apa, kebijaksanaan apa yang diambil oleh Pak Jokowi. Mudah-mudahan nasib Pak Jokowi tidak sama dengan kisah Pak Lebay Malang tadi. Saya Sunarif, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.